selamat datang di channel saya dengan Dr. Oka Sidarta. Kali ini kita akan membahas tentang botox ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah pernah melakukan perawatan ataupun yang akan melakukan perawatan. Silakan saya akan sharing bersama di sini, kita diskusi bersama, oke? Nah, kita diskusi mulai dari pengertian tentang botox itu sendiri ya. Botox itu adalah botulinum toksin, di mana dia ini dihasilkan dari bakteri Clostridium botulinum ya, dari hasil ekstraksi. Oke. Nah, sedangkan botox ini sendiri itu botulinum toksin ini sendiri setelah diekstraksi tadi itu ada berbagai macam tipe. Ada botulinum toksin tipe A, tipe B, tipe C1, tipe D, tipe E, tipe F dan tipe G ya. Nah, jangan khawatir ya, meskipun botox ada berbagai macam tipe, yang kebanyakan dipakai ataupun yang dia lebih bagus hasilnya pada saat kita injeksi itu adalah botulinum toksin yang tipe A. Oke. Nah, sedangkan botox, nama botox sendiri itu adalah nama suatu merek yang dikeluarkan dari perusahaan yang namanya Allergan ya. Jadi botox ini, ya ini namanya botox ini ya, Anda bisa lihat botox ini dikeluarkan dari suatu perusahaan yang bernama Allergan ya. Jadi orang sudah mikirnya botox adalah ya botulinum toksin, padahal botox adalah nama suatu merek. Oke. Nah, selain botox, nama merek botox sendiri di Indonesia ini sudah ada yang telah di-approve juga untuk pemakaian secara estetik, itu adalah namanya Lansop ya. Lansop juga isinya botulinum toksin yang tipe A. Oke, sedangkan Lansop dari Kalbe yang mengeluarkannya perusahaannya ya. Oke. Nah, ini jadi itu biasanya digunakan untuk melakukan perawatan untuk menghilangkan kerutan pada saat kita berekspresi. Kerutan ini itu ada kerutan yang tampak tanpa kita berekspresi atau dinamakan static wrinkle ya, tanpa kita berekspresi sudah ada kerutannya. Oke, atau kerutan yang keluar pada saat kita berekspresi. Nah, misalnya saya berekspresi seperti ini, ada kerutan yang daerah dahi, atau saya berekspresi seperti ini, ada kerutan yang daerah sini, labia sini ya. Atau pada saat saya tertawa, kemungkinan di sini ada kerutannya ya. Ini kita bisa lakukan botox ya. Jadi untuk daerah mana aja, daerah dahi bisa ya. Daerah dahi ini ada 4 titik biasanya, daerah sini ada 3 titik, ataupun penambahan juga bisa seperti di sini. Ataupun untuk menaikkan alis, yang bagi matanya turun ingin dinaikkan alisnya juga bisa. Ataupun daerah mata ya, ada 3 titik daerah mata, ataupun di sini bani wrinkle itu di sini di hidung. Nah ini, nah kerutan yang timbul pada saat seperti ini juga bisa dihilangkan dengan botox ya. Ataupun daerah bibir, terus kemudian area marionette sini, dan juga dagu juga bisa. Oke. Nah, selain untuk menghilangkan kerutan ya, botox juga digunakan untuk mengecilkan rahang, atau yang zaman sekarang ini banyak orang yang suka membuat tampak tirus atau tampak V ya. Gimana cara ngeceknya? Nah, sebelum Anda Anda cek dulu sebelum Anda melakukan botox, itu Anda pegang dulu ya. Anda pegang sekitar sini. Nah, ini adalah otot masseter, di mana pada saat gigi belakang Anda itu menggigit, Anda bisa lihat pergerakan tangan saya. Ini saya belum gigit, pada saat gigit. Nah, kalau pada saat gigit itu nah timbulnya atau kerasnya itu sangat berbeda jauh pada saat dibandingkan sebelumnya, berarti otot masseter Anda besar. Nah, otomatis kalau ototnya besar, ini bisa dilakukan botox ya, ataupun bisa dikecilkan rahangnya. Nah, cara kerja botox sendiri itu adalah saya akan pinjam chartnya dari Allergan tadi. Nah, cara kerja botox sendiri itu dari saraf ya. Saraf itu memerintah otot untuk melakukan suatu ekspresi atau kerutan tadi ya. Misalnya saraf, nah yang kenapa terjadi seperti ini karena saraf menyuruhnya. Seperti ini ya prosesnya ya. Anda bisa lihat di sini ya. Nah, ini saraf yang di atas ini adalah saraf, oke. Terus kemudian yang merah ini adalah otot Anda, oke. Nah, di mana antara saraf dan otot ini, pada saat kita melakukan ekspresi atau otot melakukan kontraksi, itu saraf ini mengeluarkan namanya asetilkolin, oke. Untuk memerintahkan otot supaya dia ada kontraksi atau sudah ada otot kerutannya. Nah, sedangkan botox di sini itu fungsi adalah memblok asetilkolin tadi ini supaya tidak terjadi kontraksi atau tidak terjadi kerutan tadi. Jadi makanya ototnya ini tadi bisa lebih lemas ya, atau lebih rileks. Oke.
Jadi tidak terjadi tidak jadi kontraksi ataupun tidak jadi kerutan tadi ya. Nah, pertanyaan berikutnya bisa seperti ini. Aman atau tidak botox? Nah, botox ini itu mulai tahun 89 sebenarnya dari Amerika itu dari FDA-nya itu sudah di-approve untuk berbagai macam penyakit selain yang sekarang kita tahu dan buat estetik ya. Biasanya dulu itu untuk blefarospasme atau mata yang berkedut ya, atau mata juling atau strabismus ya. Mata yang juling itu kita injeksi juga bisa, ataupun migrain juga bisa diinjeksi dengan botox. Oke. Tahun 89 sudah di-approve oleh FDA sebagai obat untuk berbagai macam penyakit tadi yang saya sebutkan. Nah, dengan seiringnya waktu, botox ini itu telah di-approve juga untuk penggunaan secara estetik. Dan kalau dari FDA itu meng-approve-nya sekitar tahun 2002 ya. Oke, tadi tadi kan sudah saya sampaikan ya, untuk kerutan, untuk membentuk rahang supaya lebih tirus, ya kan. Terus kemudian berikutnya, mungkin Anda yang mempunyai kendala telapak tangan Anda, ya, atau muka Anda, atau telapak kaki Anda, atau ketiak Anda nih sering berkeringat atau basket terus. Kalau misalnya itu mengganggu Anda atau mengganggu samping Anda atau mengganggu pasangan Anda utamanya, ya Anda bisa mengurangi dengan botox ya. Jadi dilakukan botox misalnya di tangan ya, kita diinjeksi, kita injeksi di telapak tangannya ini sehingga kelenjar keringatnya dia lebih kecil dan menghasilkan keringatnya atau keringatnya ini lebih berkurang ya. Seperti itu. Oke. Nah, bagaimana dengan dosisnya? Dosisnya saya sarankan Anda tanya kepada dokter kecantikan kesayangan Anda masing-masing, atau Anda bisa diskusi dengan saya boleh. Anda tanya dulu setiap area ataupun setiap orang, meskipun area sama, misalnya saya nih dengan Anda, kita sama-sama punya forehead di sini, ya. Ada punya wrinkle, punya kerutan di daerah sini. Nah, akan tetapi kebutuhan dosisnya saya dengan Anda mungkin berbeda, ya. Tidak dilihat dari kedalaman kerutan, dilihat dari besaran ototnya. Lebih gampang Anda bisa tanya sama dokter kecantikan Anda, oke? Nah, efek sampingnya ini sebenarnya gini, botox ini itu pengerjaannya sangat minimum invasif sekali karena dengan injeksi aja ya. Pengerjaannya sebenarnya bagi Anda yang terlalu takut sakit bisa dianestesi krim dulu. Tapi menurut pengalaman saya dianestesi krim maupun tidak itu sama aja ya. Jadi diinjeksi di kebutuhan masing-masing kebutuhannya tadi. Oke. Jadi efek sampingnya pertama tadi, kita bahas efek samping sampai saya lupa. Nah, efek sampingnya ini itu biasanya pertama ada kemerahan, terus ada sekitar kayak agak bendol sedikit ya, tapi biasanya dalam waktu sejaman 2 jam bisa hilang ya. Terus terus kemudian bisa nyeri ya, itu yang ringan ya. Tapi kalau misalnya di bagian ini, kalau misalnya Anda diinjeksi untuk menghilangkan forehead ini, itu saya sarankan adalah batas amannya adalah di atas alis ini ditaruh 2 jari. Batas amannya adalah di atas ini yang kita injeksi, 1 di sini ya. Jadi jangan waktu di sininya karena bisa menyebabkan ptosis atau matanya turun ya. Jadi Anda bisa tampak seperti ngantuk terus karena ototnya berat, karena dilemaskan bagian sininya, karena bagian sini itu bisa malah membuat Anda tampak berat sekali ya, tampak Anda seperti Anda berat terus gitu ya. Jadi malah nggak enak. Oke. Jadi tapi dua tangannya adalah bukan dua tangan dokternya. Kalau tangan dokternya kayak saya, tangannya gede-gede. Jadi malah kalau pasiennya kecil malah ini. Jadi dua jari dari punya pasiennya sendiri. Oke. Itu adalah batas amannya. Oke. Nah, efek sampingnya sebenarnya tadi yang saya rangkum lagi itu ada ptosis. Ptosis itu bisa dihilangkan. Anda bisa tanya dengan dokter kesayangan Anda atau bisa dengan diskusi dengan saya, oke? Nah, untuk pertanyaan biasanya yang timbul adalah biasanya umur berapa sih yang minimal untuk dia injeksi botox? Nah, sebenarnya untuk umur minimal tidak ada, akan tetapi dilihat juga misalnya gini, dia umur 20 nih, ya kan? Tapi dilihat dulu indikasinya. Apakah dia ini di botox ada indikasi atau tidak? Kalau misalnya tidak ada indikasinya, ya saya juga nggak menyarankan botox, ya. Jadi dilihat dulu dari segi meskipun dia umur 20 tapi ada indikasinya, misalnya dia ingin meniruskan pipi dan saya lihat otot masternya besar,
ya, bukan karena tulang yang besar, tapi memang karena otot masseter yang besar atau otot rahangnya yang besar, kita bisa melakukan botox di otot rahangnya ini, ya. Jadi lebih baik Anda diskusi dengan dokter Anda dulu. Oke. Nah, botox ini bertahan antara 4 sampai 6 bulan dan saya sarankan akan kalau misalnya lebih baik kalau ingin hasilnya maksimal terus diulangi pada saat bulan kelima, ya. Nah, ini pertanyaan yang terakhir biasanya seperti ini. Apakah botox ini setelah 6 bulan itu dia bisa kerutannya bisa kembali lagi atau lebih parah lagi kerutannya? Ya, gini, dalam waktu 4 bulan lah saya ngomong, 4 bulan sampai 5 bulan di awal setelah Anda botox ini, itu Anda akan merasakan muka Anda bagus. Ya kan? Kalau Anda sudah merasakan muka Anda bagus, Anda udah kebiasaan, Anda biasanya lupa sebelumnya kerutannya itu kayak gimana. Ya, jadi Anda malah merasakan, loh kok malah kerutannya malah banyak, padahal tidak, ya. Itu kerutannya akan kembali seperti semula lagi. Oke? Jadi tidak ada kerutannya lebih parah, tidak ada. Oke? Jadi saya sarankan bagi Anda yang setelah botox juga jangan terlalu dimasas mukanya, atau saya sarankan juga jangan terlalu beraktivitas yang berat, misalnya Anda olahraga ataupun ke sauna, ya. Usahakan Anda mengurangi kegiatan yang tersebut paling tidak dalam waktu 3 sampai 7 hari. Dan botox ini jangan khawatir, mulai dari 3 hari udah mulai kelihatan. Dan bagusnya biasanya mulai dari seminggu setelah Anda melakukan botox itu sudah kelihatan bagus. Oke, sekian dari saya dengan Dr. Oka Sidarta. Silakan diskusi dengan saya dan sampai jumpa di channel berikutnya.